Ya pilihannya cuma dua, saya mau monitoring adik saya atau saya memilih keegoisan saya. Tapi kalau ditanya berat, pasti berat. Jadi pada waktu itu prinsipnya saya percaya mungkin ibu bisa jadi bapak, bapak belum tentu bisa jadi ibu. Tapi ketika kita kehilangan keduanya, itu antara tulang sama darah itu udah nggak ada di kehidupan. Apa yang mau kita banggain? Mungkin pada waktu itu kalau mama meninggal, mungkin papa nggak bisa jadi mama gitu. Tapi kalau papa meninggal, mama bisa jadi papa. Tapi ketika keduanya udah nggak ada, semuanya hancur gitu. Nggak ada yang bisa diharapin lagi sama kehidupan. Jadi kayak bisa settle, bisa bangkit itu ya saya sadar nggak ada yang bisa nolongin saya selain diri saya sendiri. Saya walaupun ya mohon maaf mungkin agak sedikit vulgar bahasanya, ya saudara kalau ada apa-apa bilang, fun fact-nya tidak seperti itu. Gitu. Jadi segala sesuatu kita yang nanggung sendiri gitu. 2013 itu yang pas mama meninggal, adik saya yang paling bontot itu kelas 1 SD mas. Terus yang 2017 itu adik saya kelas 1 SMP. Jadi adik saya yang bontot. Jadi kalau saya itu umur 19, terus papa meninggal itu 23 tahun gitu. Jadi adik-adik masih pada kecil gitu. Jadi yang di bawah saya sekali dia SMP sama SMA. SMA udah mau kelas 3. Terus kalau yang paling bontot dia SD kelas 1 sama kehilangan mama itu SD kelas 1, terus kehilangan papa itu SMP kelas 1 gitu. Kalau saya pikir umur saya masih muda loh, 23 tahun, kok saya harus jadi kepala keluarga? Kok saya harus yang teman saya tuh ritmenya yang happy, ngopi, nongkrong, tapi saya kehilangan itu. Tapi saya percaya gini, teman-teman. Saya kehilangan masa muda, tapi saya nggak boleh kehilangan masa tua. Saya harus bahagia di masa tua saya. Mungkin masa muda saya harus capek, tapi masa tua saya nggak boleh capek. Jadi dibilang nggak adil, tentu nggak adil. Kaget, pasti kaget. Drop, pasti drop. Cuman sekali lagi siapa yang ngejalanin kalau bukan kita gitu mas. Jadi kayak semuanya itu ada di kita. Semuanya itu mau naik, mau bangkit, mau jatuh itu ada di kita. Jadi penolong sejatinya adalah keluarga ya sama diri sendiri. Itu ya prinsip saya. Kalau dibilang capek banget mas. Karena saya juga sendiri kaget karena masih 23 tahun harus ngurus adik saya yang bontot sama adik saya yang di bawah saya itu masih mondok gitu. Jadi dia ya sedangkan mohon maaf saya juga punya kakak, sedangkan kakak udah menikah, beda hubungan, beda relasi. Kalau orang sudah menikah mah udah beda lah, punya kehidupan masing-masing. Jadi makanya sampai sekarang adik-adik saya sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Rizky dari CEO, founder dan owner Awim Wedding di Tangerang, Banten. Awim Wedding itu sebenarnya dari nama orang tua saya, Mas. Gitu. Jadi kenapa saya namakan Awim Wedding itu, sebelum orang tua saya meninggal yaitu papa almarhum, saya ada kedekatan emosional. Jadi waktu itu papa itu cuci darah. Selama 1 tahun full itu waktu hektik saya. Jadi antara papa saya dan saya seminggu 2 kali ke rumah sakit, banyak komunikasi, banyak cakap lah di situ. Jadi kayak saya ada kedekatan emosional. Terus saya namakan, orang tuh taunya saya anaknya Awi. Nah sebenarnya nama Awi itu dari Nahrawi. Nah jadi diganti karena saya orang tuh terkenalnya saya ini nama Awi, anaknya Awi gitu. Jadi tambahin M, Awi Manajemen gitu. Jadi Awim Wedding gitu. Ya kebetulan dulu saya kuliahnya di UI dan saya lanjut lagi kuliah di UIN gitu. Dan alhamdulillah secara pendidikan saya juga sebelum main di wedding ya, pendidikan insya Allah cukup karena waktu itu warisan terbaik orang tua itu adalah pendidikan. Itu yang disampaikan papa saya. Makanya walaupun di kuliah saya juga kayak ya saya harus ngajar, saya harus apapun itu, dagang pulsa via teman, yang penting bisa buat nambahin 1.000-2.000 buat makan kayak gitu. Saya ngajar les juga privat anak-anak kayak gitu biar bisa beli laptop. Saya ngajar jadi pembina paskibra, pelatih paskibra pramuka biar bisa bayar cicilan laptop kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau ekonomi itu dari orang tua itu, papa mama itu ekonomi yang dibilang cukup juga ya cukup, dibilang kurang juga enggak, dibilang lebih enggak juga. Makanya saya seperti ini. Cuman orang tua saya mengajarkan saya pada waktu itu untuk hidup lebih menghargai perjuangan daripada semuanya instan gitu. Dan ya alhamdulillah saya dapatkan impact itu gitu loh. Jadi karena apa?
anaknya bukan cuma saya Mas, jadi anak orang tua saya itu ada 5 gitu, dan kita 5 Pandawa 5 gitu, jadi 5 laki semua gitu, jadi kayak keuangan juga besar-besaran waktu itu orang tua, jadi kayak lebih tahu diri, ini kalau mau minta kayaknya agak susah gitu, sedangkan masuk kuliah aja udah berat gitu, udah besar biayanya, terus ditambah harus lain-lain, jadi kayaknya sadar diri deh harus jadi pembina eskul, pelatih eskul, guru les, kemana aja, dagang pulsa gitu. Itu sih sebenarnya kalau saya ngebahas ini saya nggak gimana ya, ntar nangis lagi, tapi nggak apa-apa lah. Ini sharing buat teman-teman semua. Sebenarnya gini, yang namanya kehidupan itu kan nggak ada yang abadi ya. Tapi saya menggarisbawahi, saya salah satu anak yang paling dekat dengan mama saya. Karena apa? Ya mungkin ini no peres ya. Maksudnya semua anak mungkin bisa dekat sama orang tua, tapi mama saya memang selama seminggu itu sakitnya udah lama, tapi sakit beratnya itu selama seminggu. Ya gitu deh. Pokoknya saya ada history yang nggak akan bisa saya lupain sama mama. Jadi waktu itu saya ngurusin mama ya, tiba-tiba saya lagi ujian, itu titik terbesar saya sih, titik tersesal saya, kenapa saya lebih milih datang ujian, karena emang lagi UAS di kampus, terus saya harus ke Depok dulu, mama udah bilang jangan nanti nyusul aja ujiannya, nggak bisa lagi ujian gitu. Tiba-tiba pas lagi ujian, after ujian dapat telepon kalau mama udah nggak ada. Jadi kalau mama itu sebenarnya aku yang ngurusin, tapi nggak nemuin mama di akhirnya gitu. Tahu-tahu pas mama pergi pagi masih sehat, pas pulang sorenya udah nggak ada. 2013 lagi semester 2 lagi ujian. Oh itu goyang banget Mas, goyang karena kayak kita 5 laki semua, kita nggak ada yang bisa masak, semua bertumpu sama ibu waktu itu, sama mama. Jadi papa juga tipikal orang yang cuek, tapi sebenarnya sayang, tapi dia nggak tahu cara gestur physical touch ke anaknya tuh seperti apa. Jadi ya kita hidup ya udah masing-masing. After mama meninggal, akhirnya pada waktu itu ya biasalah orang tua nikah lagi. Tapi di ujung jalan di 2017 akhirnya papa juga meninggal gitu. Hampir 1 tahun papa itu cuci darah. Jadi di diagnosanya papa sakit itu udah lama Mas. Di diagnosa papa sakit itu udah lama, cuman awalnya tuh papa gula, diabetes, terus ke ginjal, akhirnya suruh cuci darah. Nah di situ posisi udah lebih better lah Mas. Saya udah mulai kerja pada waktu itu. Saya udah lulus kuliah yang di UI, terus saya kerja. Di posisi saya tuh enak banget kerja, tapi untungnya saya dapetin posisi, saya juga pernah kerja sebagai corporate Mas gitu, kerja karyawan yang Senin sampai Jumat ada lemburnya gitu, saya sempet ngerasain. Nah waktu itu saya kuliah lulus langsung dapat kerjaan, tapi qadarullohnya papa sakit, jadi saya harus izin Senin sama Kamis itu agak sedikit telat gitu, jadi masuknya siang karena harus cuci darah selama 1 tahun. Nah disitulah baru terbuka semua obrolan antara saya khususnya dan papa saya terkait masalah kehidupan, terkait masalah kasih sayang orang tua terhadap anak tuh sudut pandangnya seperti apa, cara papa ngedidik Rizky itu seperti apa, yang ngedidik saya seperti ini tuh seperti apa. Yang pada waktu itu mungkin teman-teman semua sahabat Halo Bos nih ya, mungkin kalau ngerasa tidak disayang sama orang tua, ngerasa dibeda-bedakan. Nah di sini saya sekarang bisa ngelihatnya cuman senyum aja. Kenapa? Sekarang saya sadar gitu bahwa tidak ada peran orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Mungkin saya percaya betul bahwa sejatinya semua orang tua itu sayang sama anaknya, tapi mungkin cara orang tuanya itu yang mungkin berbeda. Dulu saya paling malu anak laki, mungkin teman-teman Halo Bos juga tahu kali ya, kalau kita nih sebagai orang laki khususnya itu paling malu bilang kita sayang sama papa gitu, atau kita sayang sama abi atau ayah sebagai anak laki-laki, karena ada rasa gengsi. Tapi karena kedekatan emosional itu diajarkan semua, saya bisa ngucapin itu gitu, Pak, Rizky sayang papa gitu. Jadi itu terakhir sebelum meninggal atau sebelum papanya meninggal, jadi kayak saya bisa ngucapin itu, walaupun semua orang bisa tapi belum tentu bisa melaksanakannya gitu. Jadi alhamdulillah perjalanan tentang kisi-kisi papa seperti apa kehidupan, analogi papa yang dikasih ke anak-anaknya sudah kita terapin sih kayak gitu. Jadi gini teman-teman, sebelum saya juga menjadi owner Awi Wedding, saya tarik ke belakang, saya juga pernah dagang kerang. Saya pernah dagang seafood, saya pernah dagang keripik, saya pernah dagang bolu, saya pernah menjadi pelatih, saya pernah jadi pembina, guru les, apapun saya lakuin yang penting saya bisa dapat duit. Nah, kenapa saya ngambil ke event wedding? Karena saya mau usaha yang tidak ada basinya. Tidak ada basinya. Saya sadar, saya hanya bisa di public speaking, saya hanya bisa menarik, tapi saya tidak bisa untuk secara
Mungkin saya bisa menemui orang, saya senang berkomunikasi banyak orang, tapi saya mungkin kalau ngerjain harus tugas segini banyak, mungkin saya agak stres. Saya sadar akan kemampuan saya dan saya sadar akan kekurangan saya. Karena saya juga pernah pengalaman di F&B, pernah dagang keripik, pernah dagang pulsa, terus di luar juga internal jadi pelatih, pernah jadi pembina, pernah. Terus saya pengen usaha yang gak ada basinya. Pada waktu itu saya juga senang kok orang lucu nih. Waktu itu kan yang namanya lamaran itu ya biasa aja gitu. Belum ada backdrop, belum ada apa. Kalau sekarang lamaran kok ada kayak gini, kayaknya lucu banget gitu Mas. Jadi kayak wah, kita beli bisa dipakai berkali-kali gak basi gitu loh. Akhirnya saya coba usaha itu, ternyata alhamdulillah sampai sekarang. Iya, lucu. Terus saya senang juga ngeliat orang kayak, saya senang sesuatu yang baru, jadi pas ngeliat kok lamaran begini, ternyata ditambah saya juga orangnya mungkin bukannya zona nyaman ya, tapi saya senang sama usaha yang tidak basi gitu. Artinya bisa bertahan, bisa continue. Dan yang poin terpenting adalah membantu orang untuk memulai untuk ibadah. Dulu mungkin 2016, 17, 18 mungkin Instagram gak se-booming sekarang ya. Belum ada apa-apa, cuman jadi dulu basis statusnya masih kita dari status WA aja sih Mas. Kita dari status WA naikin, terus namanya udah naikin IG, backdropnya juga masih alay banget gitu kan. Cuman ya udah karena tadi saya bilang saya ini orang public speaking banget, suka cakap, dan saya mungkin banyak kontak dari teman-teman saya, dari teman kampus, dari teman ngajar, dari teman pembina, dari sekolah-sekolah lain. Jadi ketika yang mau nyewa boleh nih langsung. Jadi waktu itu masih mulut ke mulut, dari omongan ke omongan. Terus paling kalau dia mau make ya kayak masih lu ada kayak gini kayak gitu. Bahkan kita juga pernah tawaran gitu. Bahkan pernah harga kita nggak dibayar sama sekali. Jadi saya juga sempat hopeless dengan keadaan yang ini, tindakan yang saya ambil ini bener nggak ya? Tindakan yang saya ambil ini nyata nggak ya? Maksudnya 7,5 daripada barang habis nggak jelas ujungnya kebuang, lebih baik buat makan pada waktu. Karena yang saya pikir adalah buat makan, buat hidup, buat makan, buat hidup. Jadi saya itu jangankan berpikir buat nanti ke depan, besok buat makan aja saya nggak tahu gitu. Cuman ya saya percaya yang namanya proses itu nggak akan hianatin hasil. Jadi God didn't see the result but proses. Tuhan itu nggak ngeliat hasil tapi proses. Dan saya percaya yang kalau prosesnya lama, kita ngalamin prosesnya lama, insya Allah amit-amit gitu ya, kita jauh dari drop yang juga lama gitu, cepet gitu. Jadi saya mau menikmati proses, cuman pada waktu itu juga sempat hopeless juga, manusiawi. Cuman saya juga berusaha, tapi kalau udah sekali saya rasa saya udah punya porto ya rame. Nah ini buat sahabat-sahabat Halo Bos nih ya, ketika memulai bisnis apapun itu, baik F&B, jasa atau apapun itu semuanya, harus benar-benar yakin bisa menerima proses. Karena kebanyakan dari Gen Z sekarang itu adalah dia maunya instan, nggak mau ada saat ini gagal gitu. Makanya lucu sih kalau ngelihat di kayak platform TikTok atau apa yang sekarang kan lagi Gen Z buka POV, Gen Z buka coffee shop, ternyata sepi anjir gitu bahasanya. Padahal enggak kayak gitu, sabar aja dulu gitu. Saya harus ngalamin itu berapa lama gitu. Jadi kayak buat Gen Z pokoknya nikmatinlah proses, karena kalau kalian mau cepet ya jatuhnya juga cepet. Ingat banget saya masang itu daerah Cipondo Mas, di kompleks Cipondo atas nama Kak Indah. Halo Kak Indah, kalau ngeliat ini pasti Kak Indah tahu. Nah itu saya masang sendiri naik motor, jadi ngangkatin kursinya, saya beli kursi yang di furnitur Madura itu, saya pesan, saya ngangkat di motor sendiri. Yang penting adik saya bisa makan pada waktu itu. Terus ya udah pasang sendiri, keringet di mana-mana. Basic saya nggak ada apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Ini apaan kuliah? Jadi saya juga sempat hopeless sama, saya kayak sia-sia dong kuliah. Ternyata jawabannya sekarang nggak ada kuliah pendidikan yang sia-sia. Ternyata batu relasi, batu loncatan itu penting dengan adanya edukasi. Jadi buat teman-teman semua nih, Halo Bos, jangan pernah mengkotak-kotakan orang. Lu kuliah doang tapi nggak gini, nggak. Mungkin rezekinya dia bukan di karir, karena kuliah itu hanya sebatas kita melunasi janji kita terhadap orang tua. Tapi sejatinya adalah kita bisa settle sama diri sendiri, bangkit dari kehidupan. Mau orang karir, mau orang wirausaha, mau entrepreneur atau apapun itu, ya kalau memang jalan hidupnya sudah seperti itu ya kita nggak bisa mengkotak-kotakan. Jadi dari perjalanan kuliah sampai ke backdrop itu nggak nyambung. Jadi saya masang sendiri, sampai keringetan, beli kembang sampai keringetan gitu. Jadi aneh sih, cuman belajar menerima, tapi sekarang jawabannya gitu.
Kalau ditegur udah pasti tidak ada usaha wedding yang kayak gini, nggak ada komplainan. Sebenarnya gini, jatuhnya itu lebih ke VOP orang wedding di lapangan lah ya. Cuman kayak yang namanya teguran, omelan itu udah pasti mas. Jadi katanya datangnya telat padahal nggak telat ya, kita nggak tahu kondisi alam seperti apa. Kita juga pernah nih, halo bos, sahabat, halo bos, tenda aku tuh rubuh, kaki di kepala, kepala di kaki gitu. Jadi ini tiang tuh terbang, tuh yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi ke atas. Itu pernah. Itu pernah, itu lucu banget sih. Cuman kayak jadi tenda segitiga gini, nah, terbang, yang segitiga jadi di bawah, yang kaki jadi di atas. Itu pernah. Jadi kayak itu pernah, nabrak orang pernah, terus tenda bocor pernah. Jadi nggak semulus apa yang orang lihat. Jadi kalau yang dikomplain khususnya ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu nih, aduh yang namanya weddingan kayak gini tuh dibilang ini lama banget, padahal belum lama. Dia namanya perjalanan, jadi kayak belum selesai udah komplain, itu udah sering kok mas, udah sering ya, khususnya kalau kita main wedding rumahan ya. Jadi sahabat halo bos, jadi kita ini Awim Wedding ini bergerak di salah satu event wedding, bergerak di salah satu, kita bergerak di event wedding rumahan dan wedding venue. Nah yang paling besar challenge-nya di mana? Pasti wedding rumahan, khususnya ibu-ibu nih. Ibu kalau mau pesan nih ya, kalau belum selesai jangan komplain dulu, itu yang pertama. Nih yang kedua, biasanya nih mesennya emak-emak nih tukang dapur nih, kompor ya. Kompor di sini udah nyala, dengerin kita nih ya. Kompor ini udah nyala. Kadang-kadang udah saya cek di sini udah nyala. Pas sampai lokasi katanya, tukang tenda, tukang wedding ini kagak nyala. Padahal bukan yang nggak nyala mas, ininya belum diputer. Astagfirullahaladzim, itu kita pernah diomelin kayak gitu. Bu ini belum diputer. Iya maaf ya, namanya juga ibu-ibu. Lah nggak mau disalahin. Jadi kayak bu ibu nih ya, dengerin nih. Ya, jangan kayak gitu ya, zolim. Jadi nggak boleh lah. Jadi kalau kesannya ada lucunya, ada senangnya, ada sedihnya pasti mas. Jadi kayak khususnya ibu-ibu sih, the power of mama. Berapa lama? Tergolong alhamdulillah termasuk kayak cepet mas. Jadi kayak abis orang event sunatan, orang percaya lagi kawinan. Nah kawinan saya naik 7 juta. Jadi harga Awim Wedding dan Catering yang sekarang ini, awal mula sahabat halo bos, Awim Wedding itu bermula dari 5 juta sama 7 juta. 5 juta untuk sunatan, 7 juta untuk wedding, itu udah semua. Dari yang 7 juta untuk wedding mas, itu saya dapat untung itu di 3,5 juta. Jadi sistemnya saya sama vendor yang punya tenda itu setengah-setengah. Wah begini doang untung nih, ambil lagi mas besi. Jadi tergolong cepat, hampir 2 tahunan lah mas. 2 tahun, after 2 tahun dihantam COVID. Merenungi nasib mas. Untungnya gini mas, walaupun saya laki-laki, jadi waktu itu almarhumah mama saya tuh, yang saya sampai ingat itu adalah, mungkin teman-teman halo bos sepakat kalau kita minta sama bapak 1.000 mungkin dikasih 1.000 bahkan 2.000. Tapi kalau kita minta 1.000 sama mama, sama ibu, sama bunda, Umi, malah dikasihnya 200 kalau enggak gope. Benar gak? Ternyata kalau mama itu mengajarkan tertib. Waktu mama hidup itu selalu bilang tertib masalah uang. Saya tidak ada peran wanita, saya tidak ada ditinggal orang tua, kedua orang tua itu kita semua laki-laki. Kita tidak ada wanita di sini, jadi semuanya mode strong semualah. Nah, tapi saya ingat omongan orang tua saya untuk tertib. Untungnya after wedding dari 2018 ke 19 itu udah mulai rame mas. Jadi dari mulai ngerintis dari sunatan ke weddingan pertama, beli besi nambah lagi. Jadi juga beli besi nggak langsung semuanya ada. Saya beli besi dulu, kumpulin sampai 100 batang baru ngebangun. Jadi orderan itu tetap masuk, saya masih nyewa sama orang. Cuman saya beli besi, dari beli besi bangun pelan-pelan, masuk 2 lokasi, 1 lokasi pakai besi saya, 1 lokasi pakai besi orang, kayak gitu. Jadi di Swiss gitu, tukar subsidi silang. Sampai akhirnya ada sedikit rezeki dari tiap-tiap event itu saya tabungin. Nah, saya tabungin. 2 tahun, hampir 2 tahun langsung bisa kebeli mobil. Jadi di umur 24 itu mobil pertama saya Losbak Kijang tahun 94, harganya 29 juta. Terus saya diketawain sama teman saya. Beli mobil yang begitu. Dan dengan bangganya saya bilang, gak apa-apa 29 juta gue mobil Losbak, tapi gue beli sendiri daripada punya orang tua. Gitu. Jadi saya juga sempat emosi juga, ya namanya masih anak muda gitu kan. Ya lo mobil Losbak doang gini. Ya nggak apa-apa, yang penting punya sendiri daripada lu punya orang tua. Nah itu yang buat saya pacutan ya, alhamdulillah sekarang operasional udah cukup. Dan buat lu yang pernah gue ngomongin kayak gitu, minta maaf ya, nggak ada maksud lagi sih jahat dulu gitu kan. Cuman ya udahlah ya, itu masa muda gitu. Cuman alhamdulillah di umur 24 tahun itu mobil pertama saya.
Dari situ saya sadar Mas, ternyata 24. Yang saya awalnya nggak percaya sama kehidupan. Nggak percaya sama diri saya, nggak percaya saya ke depan ini bisa jadi orang atau enggak gitu. Karena bebannya tuh kaget banget gitu loh Mas. Dari 2013 dapat 5 tahun papa meninggal, kita tuh nggak ada dari orang tua tuh, bukan yang diwariskan secara harta tanah gitu yang luas, enggak. Kita itu cuma dikasih pendidikan, kita cuma difasilitasi pendidikan yang apa adanya. Kalau lu mau kuliah, gua dukung, sisanya lu cari sendiri. Kayak beli laptopnya, semesternya, bahasanya seperti itu. Paling uang pembukaannya doang. Jalan nyari kos, bayar kos sendiri. Jadi kayak kaget banget Mas. Jadi after papa meninggal ini saya nggak ada yang di basic ditinggalin tuh semuanya tuh mewah, nggak ada. Jadi benar-benar harus berjuang. Jadi pas tahu bisa beli mobil di umur 24, walaupun mobil losbak tahun 94, mobilnya masih kepake sampai sekarang. Itu berguna banget, itu nggak akan saya jual. Itu history buat saya, buat Awim Wedding. Jadi beli mobil, dari situ kepercayaan saya naik. Oh, gue 24 aja bisa beli mobil. Ternyata saya udah star syndrome duluan, itu nggak baik tuh. Taunya COVID. COVID, jadi mobil itu saya harus tahan gimana caranya jangan kejual. Saya pakai tabungan sih Mas. Benar-benar irit lagi. Jadi udah mulai enak, udah susah, udah mulai enak dikit, hidup harus tahan lagi gitu. Saya juga ngalamin hal-hal yang belajar sih. Saya harus tahu, dulu saya nggak tahu besi 4 meter itu tiangnya yang mana, 5 meter itu tiangnya yang mana, badan yang 4 meter yang mana, miringan 5 meter yang mana, 6 meter mana, 10 meter mana. Saya nanya, saya belajar, saya mau tahu, mau cari tahu gitu. Jadi yang emang bener gak ada basic Mas. Jadi saya aja dulu awam banget, cuman ini tenda segini dari berapa nih Bang, ini ada ukuran tenda sekian-sekian. Gimana sih cara ngukur tenda? Nih kalau ngukur tenda ya udah 3 kali lebar kali panjang. Awalnya gitu doang. Ya saya ukur. Ini ada 5,7 meter ya, berarti ngambilnya 5 karena nggak ada besi itu 5,7. Kalau nggak 5, 6 gitu. Jadi diambil skala terkecilnya, kalau nggak terbesarnya. Oh gitu. Ya udah saya belajar, saya ngambil, saya juga pernah order sama orang yang udah saya bayar tendanya tapi nggak dikerjain sama dia. Karena ya waktu itu ya sahabat Halo Bos, saya bilang tadi saya juga masih merintis, jadi saya masih buy vendor lain, jadi orderan rame tapi saya udah kasih dia job, bahkan udah saya bayar tapi sama dia nggak dipasangin gitu. Wah, habis saya dikomplain. Jadi emang dia bilang yang namanya omelan, cacian, makin itu udah sering, itu udah langganan para vendor. Ya apalagi emak-emak yang tadi saya bilang kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak dituntut, saya jelasin semua apa adanya. Jadi klien bisa menerima ya, cuman di situ saya belajar lagi. Oh ternyata percaya sama orang juga nggak boleh gitu. Ternyata bisa jadi malah jahat sama kita gitu. Sebenarnya gini, sekali lagi, nggak ada acuan hukum bagus itu seperti apa. Karena seni itu satu nggak ada matinya. Yang kedua, standarisasi seni itu tidak ada tolak ukurnya sampai mana, karena seni itu luas. Jadi saya bilang ini bagus belum tentu buat orang lain bagus, tapi kalau saya bilang ini nggak bagus buat orang lain mungkin bagus. Jadi saya nggak tahu acuan hukumnya seperti apa. Tapi kenapa orang itu pakai Awim? Yang pertama, kita bukan penipu. Vendor penipu. Kita bukan vendor penipu. Kita punya kantor yang jelas. Kita punya, untuk saat ini ya, kita punya legalitas yang kuat. Kita juga udah berbadan hukum PT Awim Berkah Bersama. Terus kenapa harus booking di Awim? Semua yang kalian yang tidak ada di event wedding lain itu ada di Awim. Kenapa? Satu, kita bisa buy sketsa 3D. Artinya kita bisa meminimalisir kegagalan itu di 95 sampai 98%. Jadi keinginan klien itu semuanya sudah terpenuhi. Dan yang kedua, mood board. Kita bikinin mood board. Mood board itu dari jenis bunga, dari jenis pelaminan, kursinya seperti apa, penataannya seperti apa, itu di Awim ada. Terus yang ketiga, di Awim itu harganya sangat-sangat masuk di budget kalian. Kenapa? Di Awim Wedding aja kalau event 40 juta kalian sudah mendapatkan dekorasi, MUA, fotografer, WO, MC akad, MC resepsi, treatment, spin booth dengan bonus paling banyak. Jadi aku rasa kalau untuk sekarang ya, jangan tergiur harga murah, tapi jangan dilihat dari harganya, tapi dari include sama apa yang dikasih kayak gitu. Oke, gini ya, ini berdasarkan pengalaman dan perjalanan ya. Cara untuk mengetahui vendor wedding yang trusted atau amanah itu simple kok. Kalian itu jangan tergiur harga murah yang pertama. Karena kalian juga buat calon pengantin, klien, customer, logika itu harus berjalan. Tidak ada sejarahnya tenda 21 juta itu udah all in, itu nggak ada.
nggak ada sejarahnya. Ya mungkin zaman dulu ada, iya. Kalau zaman sekarang kita bayar MU aja udah berapa, fotografer udah berapa, perjalanan berapa, bensin berapa, anak-anak berapa. Jadi jangan tergiur harga murah, itu yang pertama. Dan yang kedua, pastikan Instagramnya. Ya, Instagramnya itu komennya itu dibatasi atau enggak. Nah, yang ketiga, dia punya office atau enggak. Karena banyaknya teman-teman nih, sahabat Halo Bos, kalian itu kurang untuk menelusuri bahwa si vendor ini beneran gak nih dia ada kantornya. Karena banyak banget sekarang calo-calo vendor wedding yang berkedok dia itu punya wedding, padahal dia enggak. Ujung-ujungnya ada uang ini bawa kabur kayak gitu. Dan yang keempat, pastikan dia berani diajak temu gitu. Pastikan dia berani diajak temu atau enggak datengin ke office-nya kalau memang dia punya office, atau rumah yang memang dia belum ada office, rumahnya nggak apa-apa. Dan yang kelima, pembayaran. Nah, masalah payment ini apabila dia sudah dari awal sudah minta besar, itu perlu dikhawatirin. Karena apa? Biasanya setahu saya yang namanya wedding ini punya SOP pembayaran. Ada DP1, DP2, dan pelunasan. Nah, banyaknya oknum-oknum yang nakal, khususnya yang menjatuhkan citra vendor wedding itu adalah DP awal dia udah besar. Pelunasan itu udah dari H-3 bulan. Jadi uangnya udah dibawa kabur. Itu yang membahayakan. Dan jujur aja, kita sangat prihatin sih sama kasus kayak gini. Karena apa? Kita yang sudah bangun brandingnya jor-joran, capek banget. Jadi kayak kepercayaan masyarakat itu yang khusus untuk cari wedding itu kayak capek banget gitu. Jadi kayak ini beneran gak sih, ini amanah gak sih? Dan kayak ya udah, kita yang sebagai tumbalnya kenanya jadi kayak kok gini jadinya kita kena. Kenapa? Karena belum lama juga kasus kayak gitu saya tahu, terkait masalah dia klien bete atau segala macam. Ya karena ya mungkin saya nggak bisa menyalahkan kliennya juga. Intinya keduanya salah. Kenapa saya bilang yang kliennya mungkin tidak untuk ngecek, benar-benar ngecek. Terus yang kedua, si vendornya juga mungkin star syndrome, dapat uang segitu. Jadi kayak itu salah keduanya sih. Jadi kalau buat para calon pengantin, dicek lagi lah instastory-nya bisa di reply apa enggak. Yang pasti nomornya itu dicek, di get kontak beneran atau enggak gitu. Apa yang ngebuat Awim besar? 3 sih. Saya takut susah yang pertama. Saya nggak mau jadi orang susah lagi. Yang kedua, saya mau membantu orang ibadah. Yang ketiga, saya mau ngangkat derajat orang tua saya. Apapun hasilnya Awim Wedding yang sekarang, itu saya nggak mau gini. Oh, dia mah wajar si Awim Wedding, si Rizky sukses, orang kuliahnya S2. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Tapi yang saya mau, wajar dia sukses, orang tuanya ngedidiknya bagus. Jadi yang mau saya angkat itu 3. Saya nggak mau hidup susah. Ya itu yang pasti pertama. Kenapa bukan orang tua dulu? Orang tua saya udah nggak ada. Jadi saya nggak mau hidup susah yang pertama. Yang kedua, saya mau ngebantu orang ibadah. Yang ketiga, saya mau ngangkat derajat orang tua. Gitu. Jadi alhamdulillah Mas, kemarin ya pernah saya bilang saya nggak tahu buat makan besok itu gimana karena saking susahnya. Keinginan untuk umroh ada, tapi itu sesuatu hal yang mustahil. Kalau ada rulonya, Rizky Abdullah bisa ke sana berkat wedding tenda. Ya jadi kayak segala sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, itu mungkin. Kalau Allah sudah berkun fayakun, tapi jangan lupa nikmatin proses. Gitu. Sertain Allah di setiap proses kalian. Gitu. Kuncinya ikhlas. Kita ikhlas diomelin, ikhlas kena panas, ikhlas kita lembur, ikhlas kita komplainan, ikhlas kita masuk angin. Karena tidak semua orang memikirkan itu, bahwa menjadi seorang entrepreneur itu yang orang lihat itu adalah enaknya. Tapi orang itu nggak tahu perjalanan, khususnya di wedding. Saya pernah ngerasain beli kembang dari sini ke Kebon Jeruk, Roblong, naik motor Scoopy sampai ke sini. Keringet itu sampai masuk ke lubang belakang itu, sampai ke sela-sela, sampai pagi-pagi jam 2:30 sampai keringetan, tapi masuk angin dingin, kena anjlokan kembang jatuh, itu pernah Mas. Separah itu. Jadi ikhlas. Kalau mau sukses, ikhlas. Ikhlas yang tidak ada tarafannya, ikhlas yang tidak ada batasannya. Jadi ikhlas itu ya general, luas, universal. Jadi ya kalau mau punya mental pengusaha yang kuat ya ikhlas. Oke, buat semua sahabat Halo Bos, jangan lupa nih yang mau nikah langsung datang ke office kami di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 2 RW 6, Gondrong, Cipondo, Tangerang, Banten. Atau kalian bisa buka Google Map di Awim Wedding. Atau kalian yang mau nanya-nanya langsung seputar PL ya, press list, itu bisa langsung klik link di bio Instagram kita atau langsung masuk web kita di www.awimwedding.com, dan situ udah ada PL-nya berikut dengan gambar-gambarnya kayak gitu. Jadi pokoknya buat kalian sahabat Halo Bos, inget nikah, inget Awim Wedding, weddingnya para artis. Oke sahabat Halo Bos, jangan lupa subscribe, like, dan komen di akunnya Halo Bos, pokoknya trusted.